Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Orang-orang selalu bilang, jangan biarkan anak di luar rumah saat adzan maghrib, bukan karena takut gelap semata, tapi karena ada yang berkeliaran, mencari anak yang dirasa kurang diperhatikan orang tuanya, menunggu di bawah pohon mangga atau di tepi gang dengan tawa yang tidak terdengar oleh orang dewasa, sebuah bayang yang oleh banyak orang Jawa disebut wewe gombel. Di kampungku, peringatan itu terdengar seperti nasihat biasa. Sampai sore itu ketika Nisa, adikku yang berumur 7 tahun, tidak pulang setelah bermain karet di tikungan dekat pohon mangga tua. Aku cuma sebentar ke warung, Mas, kata Nisa sebelum maghrib, menunjuk uang koin di telapak tangannya, matanya bening dan polos, jauh lebih berani daripada anak seusianya. Atau mungkin terlalu terbiasa menunggu ibu yang sibuk menjahit dan ayah yang sering pulang larut. Jangan lama-lama, Nis, azan sebentar lagi, jawabku waktu itu, tanpa benar-benar menoleh, karena jemariku sibuk memeriksa chat kerjaan sambilan di ponsel butut. Merasa semua masih bisa ditunda selain hal-hal kecil seperti menjemput adik sendiri. Azan berkumandang, udara terasa berat, angin menyusup lewat celah jendela membawa bau tanah yang baru disapu siang hari, dan detik-detik berlalu tanpa suara langkah kecil Nisa di teras. Ibu, Nisa belum pulang, kataku. Baruku sadar jam di dinding sudah melewati warna senja menuju gelap biru yang lembab. Ibu mendongak dari mesin jahitnya, jarum masih bergetar, lalu mematikan lampu kerja yang menyala dingin. Wajahnya tiba-tiba pucat seperti orang yang baru sadar meletakkan sesuatu lalu lupa di mana, seolah sudah hafal tanda-tanda buruk yang bergerak tanpa suara. Dari tadi kamu biarkan, suaranya tajam, lalu patah, seperti kain yang tersangkut jarum dan sobek di garis yang salah, membuat jantungku turun ke perut. Kami keluar rumah, memanggil-manggil, Nisa, pulang. Di gang sempit, lampu-lampu rumah tetangga menyala suram, menimbulkan bayangan yang mengelupas di dinding, dan di tikungan itu pohon mangga berdiri dengan daun-daun bergesekan pelan seperti bisik-bisik yang sengaja dibuat samar. Di sini barusan dia main, kata Rina, tetangga sebaya Nisa, menunjuk tanah berdebu yang masih ada jejak karet gelang, batu yang disusun rapi, dan sehelai pita rambut kecil warna merah yang kukenal milik Nisa. Rin, kamu lihat siapa? Tanyaku. Nadaku terdengar lebih keras untuk menutupi gemetar, sedangkan dadaku terasa sesak oleh sesuatu yang belum bernama namun sangat kuno, sesuatu yang sering ditertawakan di siang hari namun ditakuti mati-matian di jam begini. Cuma ada suara perempuan manggil pelan. Sini, sini. Kayak suara ibu-ibu, tapi Nisa kayak enggak dengar kita lagi. Dia ngelihatin ke atas pohon, jawab Rina. Suaranya turun, matanya berkaca-kaca, membuat bulu kuduku naik saat ia menyebut arah pohon mangga. Ibu memegang lenganku erat, jangan bilang itu, bisiknya, dan aku tahu yang ia maksud tidak butuh penyebutan, karena di sini, menyebutnya di jam seperti ini. Dianggap undangan, kami menyisir gang, memanggil nama Nisa, mengetuk rumah-rumah, menengok ke lorong-lorong kecil yang biasa dipakai anak-anak bersembunyi. Tapi malam seperti menelan suara kami, memantulkannya kembali dalam bentuk yang melelahkan. Mas, di kampung sebelah kalau ada anak hilang pas maghrib, orang-orang keliling bawa panci, centong, dipukul-pukulin sambil nyebut nama anaknya, kayak mantra, kata seorang tetangga yang ikut mencari. Suaranya bergetar, bukan untuk sok berani, tapi seperti meminjam pengalaman dari banyak cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Ibu menoleh tajam, ambil semua panci, wajan, apapun yang bisa bunyi, katanya, dan aku berlari ke rumah, menyeret keluar peralatan dapur yang sehari-hari diremehkan suaranya. Di pertigaan, kami berdiri berhadap-hadapan, lalu mulai memukul panci dan wajan dengan sendok kayu. Ritmenya kacau di awal, lalu menyatu dalam ketukan yang seolah-olah sudah dikenal tubuh kami sejak lama, sebuah pola sederhana yang memanggil, blek-blek ting. Nisa metu, blek-blek ting. Nisa mulih, suara kami serak, tapi pantang berhenti. Metu, Nisa, metu, ojo endelik. Ibu berteriak, air matanya mengalir, dan untuk pertama kalinya malam itu seperti berdesis, daun-daun di atas sana berguncang tanpa angin, membuat kami saling pandang dengan ketakutan yang ditelan bulat-bulat. Mas, lihat. Rina menunjuk ke dahan rendah pohon mangga, tempat bayang-bayang menggantung, membentuk sesuatu yang tidak semestinya ada, seperti dua lengkung yang menjuntai, terlalu panjang untuk dilupakan,
terlalu menyolok untuk berani disebut. Aku menelan ludah. Nisa, suaraku pecah, dan saat itu, entah dari mana, terdengar tawa pelan, bukan tawa gembira, tetapi tawa yang terdengar seperti seseorang yang puas akhirnya menemukan anak yang seharusnya dipelihara orang tuanya. Ibu. Nisa dingin. Suara kecil itu tiba-tiba terdengar di belakang kami, membuat ibu berbalik sekencang-kencangnya, dan di situ Nisa berdiri, wajahnya pucat, matanya lebar tapi tidak menatap siapapun di antara kami. Bibirnya mengucapkan kata-kata seperti mimpi. Aku berlari, memeluknya, tubuhnya ringan seolah tidak makan seharian, tapi aromanya aneh. Ada wangi manis yang salah, seperti kue yang diletakkan terlalu lama di dekat sesuatu yang kotor, seolah ada rasa yang bukan rasa yang seharusnya. Membuat perutku bergejolak. Nisa makan apa? Tanyaku pelan, menatap bibirnya. Ada noda yang tidak kukenal, bukan coklat, bukan gula merah, sesuatu yang justru membuat bulu kuduku meremang karena aku teringat cerita-cerita yang tidak sejak awal berniat kubenarkan. Ibu membungkus Nisa dengan selimut, menuntunnya pulang dengan langkah cepat, sementara kami terus menoleh ke arah pohon mangga, takut bahwa sesuatu yang menjuntai itu sedang mengintip dari balik dedaunan, menandai seperti orang yang tersenyum dalam bayang. Malam itu, Nisa tidak berhenti menatap langit-langit, bola matanya bergerak mengikuti sesuatu yang tidak bisa kami lihat, dan setiap kali jam berdetak menuju tengah malam, ia meringis, menutup telinga, seolah ada nyanyian yang hanya dapat didengar anak-anak, sejenis panggilan yang diciptakan khusus untuk mereka. Ibu, ada yang ngajak pergi. Dia bilang rumahnya dingin, ada bantal dari daun, ada susu. Bisiknya, sebelum napasnya berubah pelan dan terputus-putus, membuat ibu meremas tangannya lebih erat lagi. Kamu tinggal di mana? Tanyaku, berusaha tetap tenang, jantung rasanya ingin keluar, setiap kata-kataku terasa seperti menyusuri lorong sempit tanpa lampu. Di balik sini, Nisa menunjuk dadanya sendiri, lalu menyapu tangannya melingkar di udara, di bawah sini. Dan aku tidak perlu penjelasan lagi saat bayangan dua lengkung yang terlalu panjang itu menyelinap masuk ke kepala, membuat kulit leherku panas dan dingin bersamaan. Pukul 3 pagi, Nisa tiba-tiba terbangun, menatap ibu, lalu menatapku, bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara. Seolah pita suaranya diikat, matanya kemudian mengerjap, dan butiran air mata keluar tanpa isakan, seperti orang yang sudah terlalu lama menahan tangis. Ia tidak bisa bicara, kata ibu, patah, kenapa anakku? Dan kami hanya bisa duduk di sisi kasur, menatap satu sama lain, merasa dunia mengecil menjadi kamar empuk yang hanya diisi denting jam dan napas yang tidak sinkron. Paginya, ibu menanak bubur dan menyuapkannya perlahan, sementara Nisa menoleh ke jendela beberapa kali, seolah ada sesuatu yang berdiri di luar, sabar, menunggu, seperti orang tua yang menjemput anaknya pulang sekolah. Hanya saja yang ini datang dari dunia yang selalu disebut orang dulu untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain jauh. Aku janji tidak akan telantarkan kamu lagi. Nis, bisik ibu, berulang-ulang, seolah menyadarkan seseorang yang tidak sedang pingsan, atau mungkin menyadarkan dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu, Nisa tetap tidak bersuara, tetapi mulai tersenyum saat melihat sinar matahari jatuh di lantai. Menepuk-nepuknya seperti anak biasa, lalu tiba-tiba berhenti, meraba bibirnya, dan menatapku dengan pertanyaan yang tidak bisa diucapkan. Kadang-kadang, saat sore mendekat, ia berdiri di depan pintu, menyandarkan kepala di kusen, dan kalau ibu lengah, ia melangkah setengah kaki keluar, lalu kembali lagi, seperti ada magnet yang menarik dari arah pohon mangga. Orang-orang yang datang menjenguk bercerita macam-macam, ada yang bilang asal-usulnya dari Bukit Gombel di Semarang, ada yang bilang ia perempuan yang hatinya disayat oleh perselingkuhan, ada yang bilang ia tidak jahat pada anak-anak karena anak adalah pusat rindunya. Semua itu bertumpuk di ruang tamu, menambah tekanan pada udara. Ada yang bilang kalau orang tua sudah sadar, dia akan mengembalikan, kata seorang kerabat, dan kalimat itu terdengar seperti jaminan yang rapuh, menempel pada kami hanya karena kami ingin sesuatu untuk dipegang. Malam-malam berikutnya, kami tidur bergantian, memastikan Nisa tidak hilang dari kasur, menaruh lonceng kecil di gagang pintu, menutup jendela, menyembunyikan kunci, semua seperti ritual untuk menandingi ritual tak terlihat di luar sana. Tapi sesuatu yang menunggu dengan sabar jarang gagal. Ia tahu caranya menunggu sampai kami lelah, menunggu sampai sekali saja kami lupa mengunci sesuatu yang kecil, atau lupa melihat 2 detik lebih lama pada suatu senja. Hujan turun tipis, sinar oranye memantul di aspal basah. Nisa berdiri di ambang pintu, ibu di dapur, aku sedang mengganti lampu yang berkedip di ruang tengah, dan di celah itu, pintu depan terbuka seperti mata yang mengedip, cukup untuk langkah kecil melesap keluar. Ketika ibu menyadari pintu terbuka, suara yang keluar dari tenggorokannya bukan nama Nisa, melainkan bunyi yang tak bisa diterjemahkan, bunyi yang hanya dikeluarkan manusia saat sesuatu yang paling dicintainya bergerak. Menjauh tanpa suara, kami berlari, menembus hujan, menatap gang yang memanjang seperti lorong di dalam mimpi, menoleh ke kiri kanan, dan di ujung,
Di bawah pohon mangga, ada sesuatu yang seperti kain putih digantung rendah, tidak putih betul, lebih ke kusam, dan ia berayun pelan seperti buayan. "Nisa!" Aku berteriak, dan sejurus kemudian terdengar tawa itu lagi. Lebih dekat, lebih dikenal, tawa yang sudah berulang kali digambarkan orang sebagai tawa perempuan yang bukan lagi manusia utuh. Tawa yang tahu semua kelemahan kami. Ibu memukul-mukul panci yang dibawanya lagi. Blek-blek ting. Nisa mulih. Suaranya habis, tapi ia terus, sampai sendok kayu patah, sampai tangannya memerah, sampai aku harus memeluknya agar ia tidak pingsan di jalan. Hujan bertambah deras, orang-orang tutup jendela, dan malam datang lebih cepat dari seharusnya, menyembunyikan gang, menelan langkah-langkah kecil, dan mencatat nama kami di daftar panjang keluarga yang pada akhirnya mengakui bahwa cerita tua tidak hanya untuk menakuti. Malam kedua tanpa Nisa seperti menahan napas selama berjam-jam. Ibu duduk di lantai, memeluk selimut Nisa, sementara aku keluar masuk rumah tanpa tujuan, mendengarkan apa saja, bahkan detik jam seolah isyarat. Pada malam ketiga, kami mendengar ketukan di pintu belakang, pelan, ragu-ragu, seperti anak yang takut ditegur, dan saat kubuka, Nisa berdiri di sana, basah, berlumpur sampai lutut, matanya kosong, bibirnya pecah, dan di tangannya ada daun mangga muda yang diremas-remas sampai hancur. Ibu menjerit pelan, memeluknya, dan Nisa merunduk, menyandarkan kepala di dada. Ibu, napasnya pendek-pendek, dan selama pelukan itu, kami mendengar suara berdesis dari halaman, bukan ular, bukan angin, melainkan sesuatu seperti kain panjang diseret di atas tanah basah. Aku menutup pintu cepat-cepat, memutar kunci, dan mematikan lampu. Lalu kami bertiga duduk di dapur, berpelukan, mendengarkan apakah sesuatu itu akan masuk lewat celah yang tidak kami dengar. Keesokan harinya, Nisa sakit demam, tubuhnya panas tidak wajar, dokter di puskesmas bilang mungkin infeksi pencernaan. Sementara ibu menangis diam-diam di sudut karena teringat aroma manis yang salah yang menempel di bibir Nisa malam pertama ia pulang. Nisa tetap tidak bisa bicara, bahkan untuk mengaduh, sehingga sakitnya hadir dalam bentuk mata yang memerah dan air mata yang turun tanpa suara. Dan setiap kali senja, matanya akan terarah keluar, seolah ada janji yang belum tuntas. Seminggu berlalu, 2 minggu, Nisa tampak membaik, ia kembali tersenyum, bahkan menggambar matahari besar di kertas bekas, menaruhnya di jendela, melambaikan tangan pada anak-anak yang lewat, tapi setiap kali adzan maghrib, senyumnya hilang, penanya jatuh, dan ia berdiri tak berkedip. "Aku takut senja," bisik ibu suatu sore, suaranya patah, dan aku hanya bisa mengangguk, karena takut sering datang saat tahu semua yang dilakukan tidak cukup. Pada hari itu, hari yang kelak menjadi penanda semua kalender di rumah, hari yang kukira akan berlalu biasa. Ibu menyiapkan makan malam, aku menyapu teras, dan Nisa duduk di ambang pintu. Menatap langit berwarna jingga, lalu berdiri, menoleh ke kami, seolah ingin pamit, dan melangkah keluar. Aku cuma ambil gambar matahari, mungkin itu yang ingin ia katakan, tapi yang keluar bukan suara, melainkan satu embusan napas yang tertelan angin, dan saat kami berkedip, ia sudah tidak di sana. Kami berlari, kali ini tanpa panci, tanpa sendok, hanya dengan tangan kosong dan nama yang diulang-ulang sampai jadi mantra, menelusuri gang, menyeberang jalan, memanggil-manggil di kebun kosong di belakang rumah Pak Anwar, hingga ke tepian saluran irigasi yang gelap. Hujan tidak turun, tapi udara basah, dan di bawah pohon mangga, tanahnya terganggu seperti habis digali. Ada daun-daun yang tersusun seperti bantal, dan di atasnya ada pita rambut merah yang dulu jatuh pada hari pertama. Tawa itu lagi, lebih jernih, seperti dekat sekali di telinga, membuat kulit leherku terasa ditarik dari belakang, dan aku menoleh cepat, berharap tidak melihat apapun, tapi tetap merasakan ada sesuatu yang besar, panjang, menjuntai, bergerak pelan seperti mengayun. "Ibu!" Suaraku tidak keluar, hanya mulutku yang bergerak, sementara mataku menangkap sesuatu yang berkilat di tanah, benda kecil dari plastik, mainan cincin yang sering dipakai Nisa saat bermain pernikahan-pernikahan imajiner. Kami mencari sampai malam menutup semua halaman. Sampai suara orang-orang di rumah memanggil kami pulang untuk berdoa, sampai tenggorokan kami perih dan kaki kami bergetar. Tapi Nisa tidak kembali pada malam itu. Besoknya, lusa, tulang punggung waktuku remuk oleh penantian, dan pada hari ketiga, setelah hujan turun siang hari lalu berhenti, anak-anak yang bermain di kebun belakang rumah Pak Anwar berteriak ketakutan. Kami berlari, dan di sana, di bawah pohon mangga, Nisa terbaring dengan mata terpejam seperti tidur, bibirnya masih pecah, kulitnya pucat, dan tangan kecilnya memeluk daun-daun yang sudah hancur. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang anak 7 tahun yang masih harus belajar. Mengeja, ibu merosot, memeluk tubuh kecil itu, memanggil dengan suara yang telah lama habis, dan aku tahu, pada saat itu, sesuatu di dalam diri ibu pecah, sesuatu yang tidak dapat diperbaiki oleh siapapun atau apapun. Ada tanda aneh di leher dan pundak Nisa, bukan lebam,
bukan luka, lebih seperti bekas rangkulan yang sangat lama, lembut tapi tidak melepaskan. Seperti seorang ibu yang tidak pernah memiliki anak akhirnya dapat memeluk dan menggenggamnya terlalu erat. Orang-orang datang, lalu pergi, membawa doa, membawa tatapan yang tidak berani terlalu lama menatap, membawa cerita-cerita yang dulu seperti dongeng, sekarang menempel di udara seperti bau yang tidak mau hilang. Malam setelah pemakaman, rumah seperti benar-benar kosong untuk pertama kalinya, meski ibu ada di kamar dan aku di ruang tengah, karena suara Nisa yang biasanya memanggil tidak lagi memantul dari dinding, dan bayangan kecilnya tidak lagi berlari-lari mengejar debu di lantai. Ibu duduk di ranjang, menatap selimut Nisa, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar ia bicara bukan pada Tuhan, bukan pada tetangga, melainkan pada seseorang yang berdiri di luar jendela. Kalau kamu ingin anak, kenapa harus anakku? Katanya pelan, tanpa marah, tanpa benci, hanya patah. Di luar sana, angin mengangkat tirai sebentar, dan dalam sekejap itu, aku melihat sesuatu di pekarangan, bukan tubuh, bukan wajah, hanya dua garis lengkung yang berayun pelan, terlalu panjang untuk apapun yang manusia punya, terlalu tua untuk disebut milik masa kini. Tawa itu, sekali lagi, bukan keras, bukan meledak, hanya cukup untuk membuat malam terasa semakin malam, cukup untuk menjawab pertanyaan ibu tanpa kata-kata. Di dunia seseorang yang kesepian, tidak ada anak orang lain, yang ada hanya keinginan lama yang tidak pernah selesai. Sejak itu, sebelum maghrib, ibu menutup semua jendela, memeluk foto Nisa, dan aku duduk di ambang pintu, menatap pohon mangga yang tidak pernah kami tebang, karena menebang tidak menghentikan kenangan atau menutup mulut orang-orang yang punya cerita. Kadang-kadang, ketika angin lewat, daun-daun bergerak pelan seperti tangan yang menimang, dan aku bisa bersumpah mendengar suara Nisa tertawa sebentar saja, disusul tawa lain yang lebih tua, lebih kosong, dan kami hidup dengan itu, karena beberapa hal tidak bisa diusir, hanya bisa dibagi. Orang bilang wewe gombel tidak mencelakai anak, hanya memeluk mereka di dunia yang sunyi sampai ada orang tua yang sadar, lalu mengembalikannya, kata-kata yang indah untuk menenangkan malam. Namun di rumah kami, yang dikembalikan adalah keheningan yang terlalu besar, selimut yang terlalu rapi, dan dua tawa yang sesekali berpapasan di sela daun mangga, satu yang dulu milik kami. Satu lagi yang tidak akan pernah kami pahami. Kalau senja datang dan azan terdengar, gang kami kembali berdesir pelan, ibu-ibu memanggil anak-anaknya pulang, dan panci-panci yang dulu dipukul keras kini tergantung diam, mengilap di tempatnya, siap jika sewaktu-waktu harus kembali berbunyi. Dan aku, setiap kali melewati tikungan itu, selalu menunduk, mencari pita merah kecil yang mungkin masih tersisa, atau mungkin sudah dibawa pergi bersama seseorang yang tidak lagi ingin sendirian, seseorang yang di cerita lama disebut dengan nama yang tidak perlu diucapkan terlalu keras. Konon, di Semarang ada bukit yang namanya menempel pada kisah ini, tetapi pelukannya menyebar ke banyak kota, menyeberang dari cerita ke cerita, dari keluarga ke keluarga, karena rasa bersalah dan rindu adalah jalan setapak yang selalu menemukan rumah. Jika ada yang bertanya apa yang paling menakutkan dari semua ini, bukanlah wujudnya, bukanlah tawanya, melainkan bagaimana kami hidup lanjut, sarapan dengan kursi kosong, menyalakan lampu saat senja, dan belajar memanggil nama tanpa berharap ada jawaban. Malam terakhir sebelum ibu jatuh sakit, ia duduk di teras, memeluk selimut Nisa, menatap pohon mangga, dan berbisik, "Kalau kau memang mencari anak yang disia-siakan, maafkan kami yang telat belajar," lalu menangis dalam diam. Sementara di kejauhan, suara seperti kain panjang diseret sekali lagi menutup semua jawaban. Sejak itu, kami tidak pernah lagi berbicara keras tentang kisah ini, karena beberapa cerita, kalau disebutkan terlalu terang, akan datang meminta bukti, dan kami sudah memberikan segalanya, termasuk senja yang dulu kami kira hanya warna. Dan kalau suatu sore terdengar suara panci dipukul dari gang lain, ketahuilah ada nama lain yang sedang dipanggil dengan putus asa. Ada keluarga lain yang baru mengerti betapa tua dan teguhnya cinta seorang yang tak punya, dan betapa tragisnya pelukan yang datang terlambat untuk belajar melepaskan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.